Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dari kelas MN 19C. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi yang diampu oleh dosen Dr. Andes Kustian Juanda. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah setiap perjanjian yang menciptakan aset keuangan dari satu entitas dan kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain. Dengan demikian, penjualan barang oleh satu entitas yang lain secara kredit akan menimbulkan aset keuangan untuk penjual dan kewajiban keuangan untuk pembeli. Jenis-jenis instrumen keuangan terbagi menjadi 6. Yang pertama, aset keuangan. Kedua, liabilitas keuangan. Ketiga, instrumen ekuitas. Keempat, instrumen depresiatif. Kelima, instrumen lindung nilai. Keenam, dan instrumen yang mempunyai fitur opsi jual variable instrument. Penjelasan dari aset keuangan. Aset keuangan adalah sebagai setiap aset yang berbentuk kas instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut, dan kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh ekuitas baik yang bersifat depresiatif maupun non-depresiatif. Kedua, liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan didefinisikan sebagai setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut, dan kontrak yang akan atau memungkinkan diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan. Instrumen keuangan mendefinisikan instrumen keuangan atau bisa disebut dengan equity instrument adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Ketiga, instrumen depresiatif. Instrumen depresiatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang memiliki 3 karakteristik, yaitu nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditemukan. 2. Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah kecil dan diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Keempat, instrumen lindung nilai, yang maksudnya adalah derivatif ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atau aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang nilai wajarnya atau arus kasnya diperkirakan dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi nilai. Terakhir, instrumen yang mempunyai fitur opsi jual. Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegang untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain, atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti di masa depan atau kematian atau prakarya dari pemegang instrumen. Standar akuntansi instrumen keuangan. Adapun standar akuntansi yang mengatur instrumen keuangan yaitu ada 3, yaitu dalam PSAK nomor 50 revisi 2010, kedua PSAK 55 revisi 2010, dan ketiga PSAK 60. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata.
ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang jelas. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.